Donarto. Ya, kawan-kawan, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua yang akan menemani kalian nih untuk mengisi materi di Suara Juventi ini. Kali ini, seperti biasa, gua tidak sendirian, selalu ditemani oleh para narasumber yang selalu mengisi untuk materi-materi terupdate nih mengenai Juventus. Tapi di sini gua ingin memperkenalkan diri dulu. Gua Rocky yang seperti biasa untuk mengisi di Suara Juventus. Nah, banyak ada para narasumber nih, serta ada salah satu membership kita yang join di kesempatan kali ini. Nah, gue kenalan dulu nih untuk Mas Adi nih. Siapa nih? Nah, kenalin dulu deh. Dari mana kayak gitu. Oke, thank you Bang Rocky. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi, Juventini dari Kanada. Woi, mentang-mentang Jonathan Davids masuk nih kan ya dari Kanada aja langsung. Oke lah, baik kalau gitu. Terima kasih Bang Adi ini yang sering juga mengisi sebagai narasumber tetap di Suara Juventus ini. Nah, ini ada salah satu membership kita. Mohon dikenalkan siapa Mas namanya? Monggo Mas. Halo, terima kasih Mas Rocky. Perkenalkan saya Ihsan Juventini dari Bandung. Oke, nah Akang-Akang Bandung, ya namanya Teh Nas Iksan ya. Baik, bagi kawan-kawan yang ingin seperti Mas Iksan, bisa join di membership kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih untuk join di membership dan bisa ngomong-ngomong serta cuap-cuap mengenai Juventus. Nah, di situ juga kita ada grup WA tersendiri ya. Jadi mendapatkan info-info terupdate mengenai berita-berita Juventus baik itu Mercato ataupun berita-berita tentang pertandingan Juventus. Baik, untuk kali ini gua akan membahas di mana eh, biasa liburan telah tiba ya kan. Pemain-pemain kembali lagi ke Turin dan mungkin ada yang langsung berlibur dan di sini tidak libur ya kalau untuk Juventus karena Mercato terus berjalan hingga akhir bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Ya benar dia. Ya, sampai Nah, awal September. September. Nah, Juventus itu katanya akan cuci gudang nih. Kurang lebih ada 12 sampai 13 pemain yang akan dijual karena tidak masuk dalam skemanya Igor Tudor pada musim kali ini. Di mana pemain-pemain itu banyak nih. Ada Perin, ada Miretti, Jalo, terusnya Rugani, ada Ruhi, Milik. Terusnya ada juga yang baru santer terdengar adalah Douglas Lewis, terusnya ada Vlahovic, bahkan Weah dan Banggula ini masuk ke dalam daftar jualnya Juventus nih. Nah, gua ingin bertanya kepada kalian ke narasumber maupun Mas Iksan sebagai membership. Kira-kira dari nama-nama tersebut paling pantas siapa nih yang akan dijual dan patut dipertahankan siapa serta bagaimana nih eh, persentase apakah mereka kejual semua kah? Apa hanya beberapa persen? Serta yang paling sulit dijual tuh kira-kira siapa? Nah, gua akan bertanya dulu ke Mas Adi. Sorry, pertanyaannya agak banyak sedikit karena ini kan Ih, Mercato ya kan. Jadi mungkin banyak yang menunggu-nunggu nih. Kira-kira siapa aja yang menjadi pilihan Tudor di musim depan? Silakan Mas Adi. Ya, permasalahan cuci gudang. Sebenarnya kita balik lagi dulu flashback ya. Cuci gudang ini kan adalah bertumpuknya pemain-pemain kategorinya Deadwood yang dimana sejak rejimnya Paratici sampai Juntoli ini masih tersedia gitu. Karena jadi Hmm. inilah yang efeknya kita punya 13 nama gitu ya yang akan masuk dalam daftar jual. Di mana ada rate tersendiri nih, ada yang paling susah dijual karena gaji yang mahal, ada yang paling rendah gitu. Hmm. Karena alumni next gen. Jadi di sini 13 nama ini unik-unik ya karena ada yang kita beli mahal banget gak Eh. perform, ada yang baru dibeli 1 tahun nggak perform, ada yang udah bertahun-tahun di Juventus nggak perform, ada yang baru menetas dari next gen ke atas nggak perform karena pemain muda. Jadi berkumpul jadi satu 13
pemain. Ini kalau bisa starting eleven cukup nih kalau kita bikin, bikin formasi 4-3-3 dengan pemain ini gitu. Jadi saking banyaknya pemain-pemain yang masuk daftar jual gitu ya. Hmm. Dari sekian nama ini mungkin ada beberapa part yang mungkin menurut gua masih bisa bertahan kalau kita butuh pemain karena pemain-pemain kayak Miretti menurut gua Hmm. masih bisa dimaksimalkan karena kita lini tengah praktis yang available yang reliable untuk dimainkan mungkin McKennie, Locatelli dan Thuram gitu. Selebihnya wah, kita udah masuk daftar jual kayak Douglas Luiz udah saatnya diuangkan karena mumpung ada yang minat ya kita Hmm. juga nggak tahu siapa nanti yang beli tapi 40 juta euro ya at least mungkin klub-klub IPL mau mengembalikan Douglas Luiz ke IPL gitu tapi untuk pemain seperti Arthur udah harusnya dijual Rugani mungkin 50-50 karena kita juga butuh back tergantung back siapa yang akan didatangkan Juventus nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya mungkin ya Bang Rocky ya nanti Hmm. terus juga ada macam Wea yang sempat Hmm. ditawar sama Nottingham Forest Bangula juga menurut gua mungkin kalau Bangula masih bisa uangkan oke karena emang udah nggak masuk skema. Tapi untuk WA ya ini mungkin masih bisa dipakai buat pelapis Backup. atau pemain utama ya, pelapisin buat Costa ya. Tapi Hmm. kalau untuk Kostic harus out gitu ya. Terus juga Jalo pasti wajib gitu karena udah nggak pernah milik apalagi 1 tahun nggak main di Juventus hanya makan gaji buta dan yang the last ya no the number 9 the lucky number 9 Juventus Dusan Vlahovic mau makan gaji buta 12 juta euro. Ini pemain-pemain yang harusnya udah offload sama Juve musim ini gitu. Tapi dengan banyaknya total pemain yang akan masuk daftar jual dan bagi sulitnya mencari pembeli, ini akan jadi PR tersendiri buat Komoli gitu. Berapa persen menurut gua kalau semua pemain yang akan terjual mungkin at least 60% aja terjual. Komoli udah jago di Mercato ini karena Hmm. pemain ini udah pada absurd-absurd semua, banyak yang udah deadwood Absurd. statusnya. Jadi yang akan sulit dijual gitu. Ini yang jadi problem. Bagaimana kita juga akan membeli uangnya dari transfer ini. Kita akan beli pemain-pemain yang kita butuhkan di Mercato depan. Jadi emang betapa sulitnya Komoli bergerak ketika dia datang ke Juventus membuka isi kotak sampah kok pemain-pemainnya mahal-mahal semua. Ini yang jadi PR tersendiri buat dia. Ya menurut gua 70% aja terjual udah jago Komoli di Mercato Summer ini gitu Bang Rocky. Oke, baik. Berarti eh summary dari lo 60% ya atau 70-60% itu udah ibaratnya udah lumayan banget nih menghilangkan pemain-pemain deadwood ya ya kan. Karena kalau gue melihat juga nih udah terlalu banyak sih pemain yang kurang bisa menghasilkan kontribusi terbaik buat Juventus selama musim kemarin ataupun 2 musim kemarin juga ya kan. Ya mudah-mudahan kita bisa lihat sepak terjangnya Komoli karena kan kita belum mendapatkan sporting director nih ya kan. Nah, Mas Iksan, kumaha nih? Gimana nih Kang? Kira-kira siapa nih yang wajib dipertahankan? Siapa yang harus dibuang? Dan kira-kira dari all 12 sampai 13 pemain, berapa persentase yang akan kejual? Silahkan Kang. Oke, terima kasih Mas Rocky. Ya kalau dilihat dari 12 sampai 13 pemain ya, sepertinya hanya 3 pemain yang bisa kita pertahankan, begitu ya. Hmm, Berarti itu sekitar 25%. Berarti kalau di total yang keluar itu sekitar 75% harusnya keluar, begitu ya. harusnya. Jadi, eh, kalau menurut saya mungkin Miretti yang masih bisa dipertahankan itu hanya Miretti, Rugani dan Perin gitu. Sisanya Hmm, eh, sebaiknya memang kita offload gitu karena di sini ada Douglas Luiz, Weah gitu, Vlahovic dan Banggula yang di mana empat ini hmm, ya bisa dibilang nggak deadwood amat ya, cuman sepertinya masih masih ada lah yang mau ya masih ada yang berminat begitu. Cuman memang tantangannya ketika kita nanti menjual Jalo, Rohi gitu ya, kemudian hmm, milik itu yang menjadikan tantangan dari Komoli ini gitu. Dan memang ya kalau dari Juventus sendiri kan kita harus jual dulu baru bisa beli. Nah itu hmm. yang mungkin dalam 2 minggu ini eh, kita akan mungkin banyak sekali lihat berita eh, Ya. transfer keluar atau transfer masuk gitu. Dan Hmm, yang alot sekarang kan memang ini Dusan ya. Bahkan iya. info terakhirnya mau diputus kontrak tahun ini gitu. Nah, cuman kita juga belum tahu nih kabar terbarunya seperti apa. Intinya memang yang kalau kita bisa lihat apa yang paling urgen mungkin yang kita bisa dapatkan
cash lebih banyak ya seperti 12 Luis, Weah, kemudian Banggula Hmm. itu kan kira-kira kita bisa langsung dapat bisa dapat cashnya yang nanti juga bisa diputar untuk transfer masuk lagi. Seperti itu Bang Oki Hmm. kira-kira. Oke, berarti lu malah lebih ngekip Perin ya, ya kan? Berarti Ya. ya. Oke, baik. Nah, itu pendapat bisa berbeda-beda ya. Kita akui bisa Perin ada yang bilang katanya nggak dapat tempat, nggak dapat jam bermain yang lebih. Ada yang juga Mm-mm. gue dengar dari teman-teman gue juga, ih Perin bagus tahu kayak gitu, cuma aja emang belum dikasih kesempatan kayak gitu kan. Nah, kita tunggu aja lah. Bagi para kawan-kawan, silakan tulis di kolom komentar kira-kira siapa aja yang harus keluar pada musim 2025 sampai 2026 ini. Nah, mungkin teman-teman bisa memprediksi siapa aja nih yang wajib dipertahankan atau yang dibuang ya kan. Baik, gua akan lanjut ke materi selanjutnya. Juventus emang saat ini emang masa-masa krisis nih untuk di posisi defender atau pemain belakang, di mana bahwa stoknya cukup tipis karena melihat Bremer sama Kapal ini juga belum bisa kita jaminkan untuk di musim depan bahwa bisa kembali dengan performance yang terbaik, apalagi mereka kan baru sembuh dari ACL nih ya kan. Terlebih lagi juga Kelly juga sempat absen karena cedera, terus naik turunnya performance Kalulu kadang ya masa dipakai terus, terus Gatti juga. Nah, kira-kira nih Juventus itu telah melirik beberapa pemain belakang yang menjadi incarannya Komoli. Satu adalah Laporte, terusnya Leonardo Balerdi, terusnya Leoni dari AC Parma, terakhir Federico Pereira. Nah, menurut kalian siapa yang paling realistis nih untuk masuk ke skuadnya Juventus musim depan? Mengingat apakah pilih Laporte yang usianya ya mungkin udah cukup matang tapi dikhawatirkan fisiknya nggak sebagus seperti dulu. Apakah kita harus tetap kekeh ke Balerdi karena pernah kerjasama dengan si Tudor di saat di Marseille, ataukah ngambil Leoni nih pemain muda tapi harganya selangit nih, serta mengambil Pokemon lagi nih ya kan, Federico Pereira yang kita nggak tahu siapa ujung juntrungannya, tiba-tiba masuk nih back Uruguay milik Toluca nih, umurnya masih 26 tahun, belum terkenal, belum juga merasakan sepak bola Eropa. Nah, kira-kira menurut Mas Adi, siapa nih yang kira-kira paling realistis untuk menjadi pemain defender Juventus musim depan? Silakan. Dari empat nama ya, dari Iya, empat nama tadi. Sebenarnya empat nama ini kan unik-unik ya, maksudnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi iya, kalau kita kebutuhannya saat ini dengan mungkin banyak Juventini di luar sana berharap Kelly out, Kelly tidak bermain lagi. Ya realistis emang Eremik Laporte gitu. Pertama iya. left-footed central back, terus juga pasti punya pengalaman pernah main di Man City, juara Euro bersama timnas Spanyol. Jadi emang ya ini pemain yang matang untuk Juventus karena kita butuh leadership di lini belakang gitu. Dengan menggeser Kelly mungkin ke bench gitu. Karena itu yang diutamain bagi Juventus saat ini ya, menggeser Kelly itu ke bench gitu. Nah, ini juga dengan opsi yang sangat murah karena dari nama itu juga dengan harga at least dia ada pengen main di Eropa minta gaji cuma 5 juta euro dengan biaya transfer fee mungkin 10 juta euro ke Al Nassr karena ya baik lagi karena kebutuhan kita emang seorang back yang berpengalaman gitu. Tapi kalau opsi-opsi terbaik terbaik ini Tudor pasti butuh kan pemain yang sesuai dengan karakter taktikalnya dia. Ya, pasti dia butuhnya Balerdi sebenarnya dalam in case di sini adalah taktikal. Tapi how much money Juventus spend buat Balerdi? Apakah 50 juta worth it buat Balerdi? Ya 50 juta kita bisa dapat back top Eropa sebenarnya bukan levelnya Balerdi yang lebih bagus lagi Hmm, dengan 50 juta. Jadi sangat disayangkan 50 juta buat back kelas Balerdi. Walaupun secara statistik
ya emang cocok buat sistemnya Tudor gitu ya. Jadi kita nggak bisa beli pemain itu yang over value banget dari pengalaman-pengalaman yang di musim-musim sebelumnya. Disinilah kejelian seorang Komoli nanti akan cari pemain yang mungkin karakternya kayak Balerdi atau kayak Laporte tapi dengan harga yang affordable gitu. Hmm. Jadi lebih sedikit memurah tapi yang kualitasnya sesuai dengan Tudor yang nggak lagi beli sosok yang hanya mereknya aja. Jadi in case Hmm. kita beli merek kayak 60 juta beli merek gelandang terbaik Serie A di Juventus nggak terbaik Serie A dia, cuman jadi penonton doang di Juventus gitu kan. Jadi emang Hmm. yang model-model begini udah harus dirubah pola pola transfer kita nanti akan membeli seorang center back dari empat nama. Kalau Leoni nih, Leoni pemain muda. Hmm. Ya. Apakah 18 tahun starter di Juventus? Enggak. Den Huysen dijual dengan umur yang sama dengan Leoni. Jadi ya Juve itu enggak dengan usia umur 18 tahun agak sulit untuk starter gitu. Kita just to know aja karena kita nggak ada pemain muda yang umur 18 tahun itu starter di Juventus saat ini. Siapa? Hmm. Yildiz 19 tahun umurnya gitu. Yang lain nggak ada. 17 tahun tuh yang mainnya di Sassuolo, klub Serie B. Dari Juventus itu di loan ke situ. Jadi untuk apalagi harganya 40 juta, 30. Wah, itu 18 tahun emang kena goreng media kalau kita beli gitu. Jadi dari empat nama gua rasa bahwa ya mungkin opsi gue sih Laporte sih karena opsi murah, pengalaman yang kita butuhin juga itu sebenarnya karena kita krisis leader terutama di lini belakang pasca Bremer ACL itu kita nggak punya leader sama sekali. Ini yang Hmm. dibutuhkan Juventus untuk menghadapi kompetisi sebesar Champions League di musim depan gitu. Karena kalau kita dengan kondisi back tapi kalau untuk di UCL Oke, baik kalau gitu. Nah, menurut Mas Iksan, bagaimana? Apa punya pendapat tersendiri atau sama dengan Mas Adi? Silakan Mas Iksan. Ya, kalau untuk dari empat nama itu ya, kalau kita bicaranya terhadap kita dikasih budget hanya 15 harganya masuk tuh di atas 20 sampai 30. Jadi kalau kita bicara harga itu memang Balerdi dan Leoni itu kita singkirkan karena itu harganya memang di luar budget, over budget. Nah, kalau dari dua nama itu memang yang paling kita butuhkan sih saat ini memang pengalaman ya. Kita kelihatan sekali waktu kemarin lawan City dan Madrid begitu ya. Eh, Kalau kita punya back yang berpengalaman gitu yang bisa baca dan bisa eh, melakukan koordinasi ya di lini belakang tentu mungkin hasilnya akan lebih lebih baik gitu. Jadi dan juga sepertinya back-back Juve sekarang itu kan minim juga pengalaman di UCL gitu ya. Hmm. Kalau ada nanti Gatti cedera, kalau lu cedera, itu pasti mengharapkan Kelly saja atau nanti mungkin Savona yang sudah sembuh itu kita pasti akan keteteran gitu. Tentu kita butuh pengalaman gitu ya, butuh juga ya orang yang memang sudah lebih dewasa gitu karena kita sekarang skuadnya skuad muda. Hmm. Laporte ini kan sekitar 30-an ya. Cuman yang harus kita pikirkan ini adalah si Laporte ini ternyata dia punya riwayat cedera. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga di City itu tahun 2019 dia pernah cedera sampai 4 bulan nggak main begitu ya dan lututnya tuh suka sering kambuhan begitu. Nah itu yang mungkin jadi concern apakah nanti Medical. Puskesmas ini akan kita rombak begitu ya supaya lebih ini lagi supaya tidak was-was gitu Hmm. terhadap pemain-pemain yang cederaan ini. Cuman tentu selain cedera itu ya kita sampingan cederanya tentu pengalaman itu yang kita butuhkan begitu ya. Apalagi memang Tudor ini kan sudah menstate bahwa dia membutuhkan pemain bukan lagi yang muda terus gitu, tapi yang pengalaman gitu dan sepertinya memang dengan harga yang murah dan pengalaman yang diberikan Aymeric Laporte ini memang paling ya paling sesuai lah dengan kriterianya. Kita belum Oke. bicara tentang statistik ya, Bang Luki ya. Nanti kalau mungkin Iya, baru betul. ketika kita setelah ini mungkin kita bicara statistik. Iya, betul, betul. Baik, berarti ada kemungkinan nggak ntar si Juventus ini narik next gen kali buat nambel-nambel menurut Mas Adi gimana Mas Adi? ya kalau emang mau narik next gen harusnya dari Mercato Summer itu Mercato di winter tuh Hmm. nggak harus beli Kelly sebenarnya kan udah pernah gue bahas juga dulu. Hmm. Harusnya kalau Juve Giuntoli cerdas harusnya nggak ngincer Kelly pakai aja next gen sampai kalau lu sembuh waktu itu kan kalau lu cedera ya waktu lawan Hmm. siapa itu cedera jadi tinggal Hmm. Gatti kalau saya yang fit atau lupa atau Gatti yang fit gitu atau Hmm. Gatti yang cedera atau kalau lu yang fit pokoknya antara itu ada yang cedera
selain Bremer. Jadi akhirnya kita kedatangan Vega. Harusnya kalau dari emang butuh next mau pakai next gen, harusnya dari bulan Januari itu gitu loh. Karena ya kebutuhan kita emang center back yang dadakan kayaknya untuk mengcover pemain yang cedera saat itu. Gitu. Jadi tiba-tiba kita mendatangkan the British Kielo gitu kan, Elliot Kelly yang sampai sekarang pun jadi bahan ceng-cengan Juventus ini gitu. Jadi dengan duit 20 juta euro itu harusnya kita bisa akomodasikan buat beli center back yang proper di Mercato Summer gitu. Tapi karena itu udah kepake buat Kelly, ya mau nggak mau kita cuma punya budget buat center back 15 juta soal defender yang belum sih Bung Rok kurang tepat sih menurut gua kalau sekarang gitu. Oke, kalau sedikit saja kalau Mas Iksan, apakah akan narik si next gen nggak nih? Ya sepakat sih karena tapi kalau di next gen sendiri kan kita juga masih belum ya Tudor sendiri belum percaya juga ya. Hmm. Kemarin di CWC pun eh, kayaknya tidak ada pemain back next gen yang juga diturunkan di pertandingan bahkan Al Ain dan Widat gitu ya. Sepertinya eh, ada kemungkinan tapi kecil gitu Hmm. diambil gitu. Kalau melihat karakter Tudor yang sekarang ya gitu. Oke, baik. Gua akan bertanya pertanyaan selanjutnya. Ini kan gua akan mengkomparasi ke nama-nama empat calon backnya Juventus yang tadi Belardi, Pereira, Leoni, Laporte. Nah, kira-kira dibandingkan dari empat back ini eh, punya masing-masing kelebihan dan kekurangan. Kalau gue lihat berdasarkan data statistik nih, Pereira unggul jelas di sini, tackle-nya tuh tertinggi palan tuh 2,31 lah. Ada gua ngambil dari beberapa sumber eh, dari website di mana pemain-pemain ini memiliki ciri khas tersendiri nih. Nah, Pereira tadi gua hitungkan lebih unggul. Defensive actionnya tuh selama 90 menit tuh tackle-nya cukup tinggi. Nah, untuk Belardi dia lebih dominan itu passingnya akurasinya tuh cukup tinggi, hampir 93,33% dan distribusi progresifnya tuh jauh lebih tinggi nih. Nah, Amerik Laporte ini justru lebih unggul dalam sentuhannya lebih banyak nih, sehingga bisa membawa bola dan lebih panjang ke depan. Jadi untuk Balerdi ini intercept dan duel-duel udaranya cukup tinggi. Nah, menurut para narasumber, kira-kira siapa yang cocok untuk eh, untuk pemain-pemain ini dengan skemanya Tudor, mengingat kita kan bermainnya progresif, cepat, vertikal dengan supporting dari belakang. Nah, kira-kira Mas Adi ini siapa nih? Kira-kira yang cocok dengan tipikalnya Tudor ini? Silakan Mas Adi. Ya kalau paling cocok pasti Balerdi ya, apalagi gitu kan dari data-data yang disebutin sama Bang Rocky. Tapi kan baik lagi kalau dengan budget 15 juta euro tadi, ya Balerdi dicoret gitu. Ya opsinya mungkin cuman Aeremik Laporte kalau kita pengen main sepak bola progresif ke depan karena dengan kemampuan build up dan juga carry bolanya ke depan juga berarti bisa membantu Juve khususnya Cambiaso nanti di depannya yang ada left wing back akan lebih lebih invert lagi ke dalam sehingga Laporte akan menjadi seorang apa namanya pemain sayap tambahan gitu di lini depan Juventus. Tapi baik lagi gitu kan. Tapi dengan umur 30 tahun dan juga ada injury injury prone tadi sempat dijelaskan sama Mas Iksan, ya ini mungkin agak sedikit khawatirkan juga buat Juventus dengan kehadiran nanti Laporte. Tapi baik lagi kalau kebutuhan ini emang untuk urgensi seorang back pengalaman dengan apa namanya pengalaman dengan pengalaman dan juga mental juara ya mungkin Laporte ini emang paling possible lah buat Juve rekrut di summer ini terharga gitu kan dibandingkan Hmm. Balerdi karena tadi baik lagi kalau kebutuhan pemain ya emang Balerdi emang paling cocok buat sesuai yang Tudor inginkan gitu karena emang ya itu yang dicari gitu misalnya ya gue pengennya Balerdi lokasi opsi yang lain ya gue pengennya itu karena itu tadi sesuai dengan karakter cara mainnya Tudor. Cuma baik lagi klub hanya punya budget segitu gitu yang inilah yang akan jadi PR buat Komoli khususnya ya apakah kita ambil Laporte dengan otomatis kita akan punya back pengalaman dapat semua karakter yang diinginkan Tudor adalah punya eksperimen center back ya ini
experience yang ini yang akan didapatkan lapor gitu. Tapi kalau memang Tudor punya cara bermain yang lain nanti ya, ya Hmm. mungkin lapor agak kurang cocok. Terutama kalau kita akan bermain dengan tipikal blok rendah, ya itu kita butuh tadi Pokemon tadi. Pokemon itu emang cocok buat main blok rendah karena di klubnya juga pasti mainnya begitu karena interceptnya terus juga defensive tackle-nya juga bagus banget karena emang cocoknya main main ini main parkir bus tapi kalau untuk main progresif si Pokemon tadi jangan disuruh main progresif gitu. Jadi Hmm. kalau based on statistik ya emang kita butuhnya lapor sih menurut gua. Kalau dari possible dari harga dan juga pengalaman gitu. Oke, baik. Kalau menurut Mas Iksan nih kira-kira siapa nih yang tipikal cocok dengan Juventus dengan di bawah asuhannya Igor Tudor dengan pemain yang cepat, progresif, vertikal ke depan bola direct. Nah, itu kira-kira yang bisa membantu Tudor kira-kira siapa? Ya, kalau dari statistik memang Balerdi ini yang paling cocok ya, karena kita sendiri eh, sepertinya tidak punya back yang memang punya kemampuan distribusi bola yang bagus ya. Even mungkin Bremer pun ketika sudah sembuh ya, kita juga sama-sama tahu ya kalau Bremer itu dia sangat tangguh, kokoh gitu ya, beton gitu. Cuman ketika Hmm. sudah bermain progresif, sudah maju ke depan, ya passing-passingnya ya passing-passing ini aja ya, apa namanya formalitas gitu ya. Tidak Hmm. ada yang benar-benar visioner, tidak ada yang benar-benar membelah lapangan begitu. Jadi memang kebutuhan Tudor sendiri itu tadi benar kata Mas Hadi ya Baleri ini yang sangat dibutuhkan begitu. Cuman memang tadi kendalanya terkait harga begitu ya. Eh, Kalau yang paling visible memang jangka pendek sih. Laporte itu yang paling memungkinkan kalau menurut saya karena semuanya juga ada walaupun mungkin tidak se ekstrim atau tidak sebaik Balerdi secara apa pemain progresif tetapi kan kita juga harus ini ya harus mempertimbangkan bahwa Laporte ini juga dia pernah bermain bersama Pep gitu ya tentu adalah istilahnya ilmu-ilmu dia yang dulunya begitu yang bisa mungkin nanti dimanfaatkan lah di Juventus begitu. Cuman memang kalau balik lagi tadi benar kata Mas Edi terkait Pereira ini ya mungkin karena di klubnya dia bermain bertahan, jadi kesannya itu eh, aksi defensifnya itu sangat bagus gitu. Bisa jadi karena dia sangat sering diserang begitu ya. Jadi sangat sering diserang kemudian sangat sering melakukan intercept itu karena ya ya itu karena frekuensi diserangnya lebih banyak. Jadi frekuensi interceptnya mungkin lebih banyak juga gitu ya. Dan memang secara defensif yang paling bagus ya Pereira ini. Tapi kan kita bisa lihat kita eh, statistik ini juga kita harus mempertimbangkan di liga mana dulu begitu ya. Bisa Hmm. jadi kemampuan penyerangannya tidak efektif sehingga backnya terkesannya lebih baik gitu ya. Bisa jadi ini yang bisa jadi salah satu acuannya ya. Memang kalau dalam statistik ada kadang-kadang ada bias-biasnya seperti itu. Kalau dari saya sih memang Laporte ini untuk jangka pendek ya, jangka pendek itu Hmm. paling bisa kita manfaatkan. Tapi kalau untuk jangka panjang gitu ya, ya Balerdi ini. Tapi memang harus rogoh koceknya lumayan dalam nih si manajemen gitu. Baik lagi apakah duitnya ada atau enggak, nah itu kan kita nggak tahu gitu ya. Oke, Tergantung baik. lagi lagi pertanyaan pertama sebanyak apa kita menjual Oh, pemain uj- yang memang sudah tidak dibutuhkan gitu. intinya mah udah ujung-ujungnya teh duit kayak gitu. Betul. Baik, kalau gitu terima kasih bagi karyawan-kawan Mas Iksan, Mas Adi yang sudah berkesempatan bisa mengisi di materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian saya maupun teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk di-join di membershipnya karena dengan begitu kalian bisa ikutan nih kayak Mas Iksan, Mas Adi, Mas Jeki, sekalipun Mas Riki. Nah, kalian bisa ngobrol bareng di sini, join di sini, dan kita ada grup WA-nya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Mercato ataupun berita-berita lainnya. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan serta tulis di kolom komentar baik itu saran ataupun kritik serta di-share juga ke kawan-kawan bahwa ada channel yang bisa cuap-cuap atau ngobrolin tentang Juventus. Akhir kata dari gua terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Vino alla fine, Forza 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 Juve. Juve. Juve.
menit lagi kan bener. Berapa? 35? Tiga 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 lima ya? 34.